teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan satu pertanyaan dari teman kita, yaitu, Mas, kalau belajar hipnotis kemudian digunakan untuk kriminal, apakah kita turut andil dalam bidang kriminal itulah, dalam hal kriminal itu? Oke, saya jelaskan di sini ya. Menurut saya bukan hanya hipnotis ya untuk kriminal ya. Semua hal yang dipelajari kemudian disalahgunakan itu bisa buat kriminal. Hipnotis sebenarnya hal yang bagus. Hipnotis bisa untuk menyembuhkan orang, menolong orang. Jika orang sedang cemas, dia dihipnosis terus menjadi lebih baik. Ketika dia sulit tidur, dihipnosis jadi bisa tidur dengan nyenyak. Itu kan artinya kita bisa menolong orang. Tapi kemudian kalau digunakan untuk kriminal, itu kan tergantung orangnya itu sendiri, si pelakunya. Contoh gini, ketika kita belajar nyetir mobil, kita gunakan kemampuan atau keahlian kita menyetir mobil itu untuk hal-hal yang positif. Itu tentu akan membawa manfaat dengan yang baik ya. Tapi ketika kita menggunakan keahlian menyetir kita untuk hal-hal yang negatif, seperti merampok, tapi dia menjadi supirnya, dia menjadi drivernya kayak di film-film itu kan dia punya keahlian positif tapi digunakan untuk hal-hal yang negatif atau hal kriminal. Seperti halnya juga kita mungkin ada seorang yang ahli menembak, ketika menembak itu digunakan untuk hal-hal positif, artinya dia menjaga keamanan, dia menembak penjahat dan sebagainya, itu kan hal yang bagus ya. Tapi ketika dia menjadi penjahatnya, dia menembak polisi, menembak tentara, menembak orang yang tidak bersalah, atau dan sebagainya. Itu kan dia menyalahgunakan kemampuan positif dia. Sama halnya dengan hipnosis ini ya. Ketika seorang yang bisa menghipnotis, si hipnotis itu, dia menggunakan kemampuan hipnosisnya itu dengan baik untuk membantu orang, itu juga hal yang positif. Jadi, apapun keahliannya, kalau digunakan untuk hal positif, pasti akan bermanfaat dengan baik. Tapi kalau orangnya itu menggunakan untuk hal yang negatif, nah, itu kan orangnya sendiri, yang berarti kita bisa katakan itu oknum hipnosis ya, oknum hipnotis. Seorang hipnoterapi atau seorang yang bisa menghipnotis, dia menyalahgunakan ilmunya. Tapi dalam hal ini sering sekali, ini ya pertanyaan lagi ya, dalam hal ini sering sekali hipnotis itu untuk kejahatan. Artinya orang yang mempelajarinya memang untuk niat kejahatan. Nah, ini sama ya. Sama halnya sama. Pertanyaan ini jawabannya hampir sama. Tergantung si individunya itu sendiri. Bagaimana dia mau menggunakan ilmunya untuk hal positif atau negatif. Ya, seperti bilah pisau ya. Kayak saya ilustrasikan lagi seperti bilah pisau. Pisau kalau kita gunakan untuk merajang bawang, memotong makanan, untuk memasak, itu kan bisa digunakan untuk hal yang positif. Tapi ketika seorang menyalahgunakan pisau untuk menusuk orang, untuk mengancam, untuk merampok, itu kan bukan salah pisaunya, tapi salah si pelakunya. Nah, seperti itulah. Jangan menyalahkan hipnotis hanya karena ada orang yang melakukan kriminal dengan cara menghipnotis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.